sensornya mati, Apa, Mbah. Sampai sini mas sensornya mati. Nah iya, itu baterainya habis apa gimana, Bar? Ini error, belum beli. Iya. Kita Tapi jalan. gini agak ada misteri-misterinya ini, Mbah, kalau gini gelap-gelap gitu. Ini Mbah sensornya, Mbah. Nih. Saya Apa sensor berapa? Dua. Makamnya sama mana sih, Bar? Sana. Ada. Yuk makam yuk. Bentar. Apa? Kayak ada item Bar. Mbah itu hitam. Itu sana. Oh, saya kirain. Saya kirain itu tadi, Mbah. Plastik apa sih? Bentar. Tuh pecah. Tuh. Bukan plastik tuh, itu kaki kok. Ah, plastik. Kaki itu ada kaki tuh. Aduh. Bukan plastik. Tuh. Wih, ada kaki nih, Bar. Iya. Wah, dan manusia nih, Bar. Itu sampingnya sak. Astagfirullahaladzim, Bar. Bukan, Mbah. Bukan, Bar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbah. Ini bukan yang mayat, Bar. Bukan, Mbah. Bukan. Astagfirullahaladzim. Bar. Korin itu, Mbah. Iya, astagfirullahaladzim. Ini manusia loh, Bar. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Bar? Apalagi di tempat kayak gini loh. Astagfirullahaladzim. Apa coba kita bangun, Bar? Coba, Mbah. Ya, nggak beres ini, Bar. Ya Allah. Assalamualaikum. Ini laki-laki apa perempuan ya, Bar? Kira-kira ya? Ini kepalanya ditutupin sih. Oh, laki-laki, Bar. Kalau saya lihat dari postur tubuhnya sih laki-laki tuh Iya. kakinya tuh. Iya, ini banyak bulunya nih. Ini tapi saya lihat laki-laki kok, Bar. Tuh, bangunin, Mas. Bangun. Assalamualaikum. Oh, nggak bangun, Bar. Pak. Assalamualaikum. Barangnya ada yang nggak beres, cuman barang ini kita bangunin tidak bisa loh, Bar. Iya, Mbah. Astagfirullahaladzim. Coba saya bangun. Bawa saja. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Pak. Astagfirullah. Pak. Astagfirullah. Pak, jangan khawatir. Jangan takut. Pak, jangan takut. Mbah. Di sini dulu. Panjangan di sini dulu, nggih. Panjangan di sini dulu. Yang tenang, jangan takut. Jangan kemana-mana, nggih. Jangan kemana-mana. Bapak nggak usah takut, di sini aja, nggih. Mari kita beresin ini dulu aja, Pak. Apa sih sebenarnya terjadi itu loh? Nggak tahu, Mbah. Tapi itu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Apa yang terjadi sebenarnya dan siapa laki-laki itu? Mbah, pinjam sajadahnya, Mbah. Ya, Pak. Kalau enggak gini aja, Pak. Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Mbah, saya masukkan ke ragane panjenengan. Baik, Bar. Siapa kalian? Kenapa kalian mengganggu saya? Mana laki-laki itu? Enggak, gini. Siapa kamu? Saya mau tanya sama panjenengan. Panjenengan itu sebenarnya siapa dan siapa laki-laki itu? Laki-laki itu? Iya. Saya sengaja membawa ke tempat ini. Kamu yang membawanya? Iya. Dan alasan apa kamu membawa laki-laki itu? Karena saya benci sekali dengan laki-laki itu. Duduklah. Sebenarnya siapa kalian dan apa tujuan kalian datang ke tempat ini? Biarkanlah laki-laki itu bersama saya.
memang aktivitas saya setiap hari itu seperti ini. Dimana saya tidak, saya di sini mau menanyakan suatu kepada dirimu. Sebenarnya kau punya permasalahan apa dengan laki-laki itu? Karena saya benci sekali dengan laki-laki itu. Benci karena apa? Dan makanya laki-laki itu saya bawa ke tempat ini. Masa Iya. kalian tahu? Kalau kamu benci dengan laki-laki itu, pasti kamu kan punya alasannya. Iya. Apa alasannya? Saya tahu laki-laki itu setiap ada wanita yang lewat pasti digodanya. Dan makanya tadi saya membuat seolah-olah saya perempuan cantik dan melewati perbatasan desa. Saya hampirin laki-laki itu. Dan saya bawa ke tempat ini karena saya tahu laki-laki itu sering sekali menggoda para wanita yang lewat di tengah malam. Oh, berarti tujuanmu itu kau hanya ingin mengasih peringatan kepada laki-laki itu agar laki-laki itu tidak menggoda seorang wanita yang melewati turun melintas di depannya, seperti itu. Iya. Oh, Saya ya. benci sekali dengan laki-laki seperti itu. Gini, kamu kok bisa sangat membenci dengan laki-laki seperti itu? Memangnya dulu itu kamu mempunyai keluh kesah apa dengan seorang laki-laki yang seperti itu? Bolehkah panjenengan bercerita kepada saya? Baiklah, saya akan menceritakan semua apa yang terjadi sebenarnya terlebih dahulu. Baik. Kenapa saya sampai meninggal? Kenapa emangnya? Waktu saya malam-malam lewat, laki-laki ikut juga menggoda saya. Dan sampai saya dikejar, sampai saya masuk ke danau dan saya jatuh sampai saya meninggal. Dan makanya saya benci sekali sama laki-laki itu. Oh, ya, baik. Ya, saya di sini juga tidak menyalahkan dirimu, dan saya di sini juga tidak ingin membela laki-laki itu, meskipun laki-laki itu sebangsa saya. Dan saya di sini kan sudah mengetahui jelas, jadi kamu punya alasan dengan apa ya, seorang laki-laki yang seperti itu, yang dimana dirimu itu sangat trauma dengan laki-laki seperti itu, karena dahulu dirimu kehilangan nyawa itu gara-gara laki-laki yang dimana sering menggoda seorang perempuan seperti itu. Ya. Ya, baguslah seperti itu kalau panjenengan apa ya, mengasih peringatan kepada laki-laki itu agar laki-laki itu tidak jelalatan matanya ataupun apa tuh sering menggoda wanita yang melintas di depannya seperti itu. Dan nanti saya akan juga sampaikan kepada laki-laki itu, kalau laki-laki itu melihat dimanapun tempat ada seorang perempuan yang cantik, saya nanti akan kasih tahu jangan menggoda sembarangan wanita, karena yang ditakutkan itu tadi. Saya yakin seorang wanita itu apa ya, mempunyai harga diri, dan saya yakin juga bahwasanya seorang wanita itu kalau digoda dengan laki-laki ya pasti akan ilfil, karena apa ya, tidak sesuai keinginan wanita itu, kecuali kalau wanita itu menyukai laki-lakinya itu dan laki-lakinya itu menggoda, itu saya yakin laki-laki apa wanitanya itu akan tertarik. Tapi kalau tidak sesuai isi hatinya, saya yakin wanita itu juga apa ya, mempunyai rasa ilfil dengan laki-laki itu. Asal kalian tahu, saya membawa laki-laki ini baru saja. Apabila dia kena 1 jam di tempat ini, dia akan mati. Karena dia, saya kasih Yesus saya. Sayangnya, belum lama kalian datang dan mengganggu. Ya karena saya tadi melihat di sini tuh, saya kira tadi itu apa, plastik ataupun apa, ternyata ada manusia dan kamu di tempat ini. Dari itu saya ingin tahu apa yang terjadi di tempat ini, tapi intinya sudah menjelaskan semua kepada saya, dan saya di sini sudah paham dan saya sudah mengerti
apa permasalahanmu dengan laki-laki itu. Dan gini, ini nanti sebagai peringatan laki-laki itu, agar laki-laki itu tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan laki-laki itu nanti bisa menjaga mata dan mulutnya ketika bertemu dengan seorang perempuan. Yang mudah-mudahan saja atas apa yang kamu lakukan ini kepada laki-laki itu nanti laki-laki itu akan bisa berubah seperti itu. Tapi saya di sini minta tolong, kamu jangan apa-apakan laki-laki itu, apalagi sampai laki-laki itu nanti berimbasnya di nyawanya. Saya di sini tidak setuju. Kalau kamu ingin memperingatkan ataupun ingin mengasih pelajaran saja, ya monggo silahkan. Apa kamu kalian bisa menjamin apabila kalian menasihatin laki-laki itu dia akan berubah? Misalnya di sini tidak bisa menjamin apa-apa. Itu tergantung laki-lakinya itu sendiri gimana. Baiklah, saya minta tolong sama kalian untuk menasihati laki-laki itu. Baik, Tapi apabila laki-laki itu kalian nasihatin masih sama seperti biasa, saya tidak segan-segan akan membuat laki-laki itu mati di tempat ini. ya nanti saya akan coba tanyakan ke laki-laki itu. Jika laki-laki itu saya kasih tahu tidak mau dan laki-laki itu masih keras kepala seperti itu terus menerus sikapnya, ya laki-laki itu nanti harus menanggung konsekuensinya dari kamu. Baiklah, saya akan pergi. Tolong nasihati laki-laki itu supaya tidak mengulangi seperti itu lagi. Oke, baik. Saya pergi. Ya baik. Apa sih Pak yang terjadi? Kok bisa-bisanya sampai di tempat ini? Intinya panjang Mbah, dan sebenarnya makhluknya itu tadi tuh membuat laki-laki ini ataupun membawa laki-laki ini ke tempat ini. Makhluk itu tadi tuh punya alasan sendiri, yang dimana makhluk itu tadi tuh dahulu ketika beliau masih hidup, beliau itu meninggalnya gara-gara digoda oleh seorang laki-laki, dan beliau itu masih trauma dengan laki-laki seperti itu, yang dimana sering menggoda seorang perempuan seperti itu. Dan makhluk itu tuh tahu bahwasanya laki-laki ini tuh sering menggoda seorang perempuan yang dimana sedang melintas di depannya laki-laki ini. Maka dari itu tadi dikasih pelajaran oleh makhluknya itu tadi. Berarti masuk laki-laki ini termasuknya. Iya, Pak, apa benar yang dikatakan teman saya seperti itu? Saya masih takut itu tadi apa tuh Mas? Baik, panjenengan tidak tahu itu apa. Ini saya tanya sama Bapak, terakhir emang Bapak gimana dan gimana ceritanya kok bisa nyampe sini? Ceritanya tuh gini Mas, saya tadi tuh ngeronda malam. Biasanya saya tuh sama teman saya 2 orang Mas, tapi teman saya tadi tuh gak enak badan ya. Terpaksa saya ngeronda sendiri. Nah, tadi waktu saya keliling ya, saya tuh melihat wanita, pakaiannya tuh ya sangat menggoda itu loh Mas. Nah saya ya terpancing, nah makanya tadi saya godain. Wah terus baru aku habis itu tuh aku nggak sadar malah kamu nemuin saya di sini. Saya tadi ngapain dan tadi sama siapa saya nggak tahu, makanya saya kaget Mas. Ini Bapak, sebelumnya mohon maaf, apa Bapak sebelumnya itu sering sekali menggoda-goda wanita yang lewat di situ? Ya saya lihat-lihat Mas, kalau memang kayaknya menarik ya pasti saya goda Mas. Ya anak muda ya gitu Mas, menggoda cewek. Bapak tahu nggak itu tadi makhluk apa? Dia itu korin yang dulunya meninggal. Itu gara-gara diganggu para pemuda yang lewat di situ. Apa itu di situ? Dan akhirnya dia
dikejar-kejar sampai meninggal seperti itu. Ya gimana Mas? Namanya cowok normal kalau lihat cewek gitu ya pasti kalau menarik ya pasti saya godain. Gini Bapak, saran saya janganlah berbuat seperti itu, kasihan wanita yang lewat. Karena dia nggak salah. Kalau Bapak mau menggodainya jangan seperti itulah. Mendingan ke tempat yang benar-benar nggak seperti itu. Kan ada tempatnya sendiri. Mungkin yang lewat itu ceweknya baik-baik. Malah Tempat kamu apa, Pak? godain, hah? Tempat apa? Tempat apa bar itu? Apa? Kamu tahu nggak itu? Nggak tahu Ada ya, lah tadi tempat bahasnya yang sama nggak bapak, berarti. bahasnya itu tadi namanya tempat apa? Hmm? Tempat apa? Masa harus saya jelasin bar? Ya saya nggak tahu apa yang dengan maksud, Bah. Kan kasihan. Tolonglah mulai sekarang jangan diulangi lagi. Tapi apabila nanti Bapak, tapi itu terserah Bapak sih. Kalau Bapak mau terulang kembali seperti ini, saya juga tidak mau menolong. Ya saya kira tadi itu manusia, masa ya gak tahu tadi kok. Dan makanya jangan diulangi lagi, nggih. Tolonglah jangan menggoda-goda wanita seperti itu. Berbuatlah yang baik. Iya. Terus kalau dengan apa ya, menggoda wanita terus dengan ingin caper, ingin cari perhatian, itu malah ini membuat ilfil si wanitanya itu, Mas. Daripada takut ya bar ya. Iya, daripada takut ilfil lah. Makanya terus dengan cari muka, goda itu nanti wanitanya mau enggak, malah ilfil, yakin saya sumpah malah ilfil itu. Ilfil itu apa Mas? Ilfil itu apa? Ya kayak apa ya? Ya kayak jijik terus takut gitu ya bayanginnya ya. Ya benar. Dah mulai sekarang nggak usah mengganggu wanita yang lewat di situ. Ronda ya ronda lah. Masa ronda ada wanita lewat digoda itu kan nggak benar, kasihan wanitanya. Iya, Dia ronda itu jaga maling kok, bukan jaga akhirnya. wanita kok. Itu tolonglah mulai sekarang nggak usah mengganggu seperti itu lagi. Ronda ya ronda, wajarnya lah, nggak usah mengganggu. Ada kalau ada orang lewat seperti itu, apalagi wanita. Tolong ya. Iya Mas, ya makasih. Tapi ini mohon maaf Mas, ngomong-ngomong saya minta rokok punya ya Mas? Minta rokok Pak. Ya, kita punya, tapi setelah itu nanti tolong kembali ke tempat ronda, nggak usah mengganggu apabila ada wanita yang lewat. Ya Mas, saya buat ini ronda itu rokok, saya nggak punya rokok, nggak tahu hilang di mana tadi Mas. Oh ya udah, ini dibawa aja, ini nih ya udah, saya antar sampai tempat ronda sana ya. Makasih Mas. Ya, Ibar.